Adapun dalil, tanda bukti, ya, sifat amanah itu ya wajib atas Rasul. Apa itu amanah? Ya, ai ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin. Jadi ketika Rasul itu mengakui bahwa dirinya adalah utusannya Allah, orang yang diutus oleh Allah, maka pada saat itu Allah membenarkan dengan adanya mukjizat. Kalau kamu betul Rasul, buktikan. Coba. Buatlah gunung itu terbelah. Ya syukkullahul jabalah inda qaulihim al-mazkurah. Maka pada saat itu pula Allah membelah gunung tersebut. Ketika orang tua kumpul, ya banyak orang tua hadir. Apa kata Rasulullah? Tidak ada orang tua masuk surga. Itu bercanda, tapi benar. Tidak ada orang tua masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa dalilu wujubi sidqi lahum alaihimus salatu wassalam annahum law kazzabu lakana khabran lillahi ta'ala kadiban. Lianna Allah ta'ala saddaqa da'wahum ar-risalata biizharil mu'jizati ala aydihim wal mu'jizatu nazilatun manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni ila akhir. Wa dalilu wujubi sidqi lahum. Adapun dalil atau tanda bukti wajibnya sifat as-siddiq, sifat sidqun bagi mereka Rasul alaihi wassalatu wassalam, annahum law kadzabu. Jadi dalilnya bahwa sesungguhnya mereka, seandainya mereka itu dusta, seandainya mereka bohong, ya, tidak benar, lakana khabran lillahi ta'ala kadiban, maka adalah berita, lakana khabrullahi ta'ala kadiban, maka adalah beritanya Allah Ta'ala itu dusta. Lakana khabrullahi ta'ala kadiban. Jadi seandainya para rasul itu berdusta, berbohong, maka berarti pemberitahuan Allah itu, berita dari Allah itu tidak benar. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala saddaqa da'wahum ar-risalata. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah membenarkan pengakuan mereka yang mengaku bahwa dia itu adalah rasul atau utusan. Jadi ketika Rasul itu mengakui bahwa dirinya adalah utusannya Allah,
orang yang diutus oleh Allah, maka pada saat itu Allah membenarkan dengan adanya mukjizat. Nah, maka ketika dikatakan bahwa Rasul itu berdusta, berarti Allah berdusta dalam pemberitahuannya. Jadi dalam bi'izharil mu'jizati ala aidihim, sebab Allah menampakkan mukjizat pada mereka, pada tangan mereka. Wal mu'jizatu nazilatun manzilata qaulihi ta'ala shadaqa abdi. Dan mukjizat itu ya, nazilatun, dia bertempat pada tempatnya kaulnya Allah Ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, shadaqa abdi, benar hambaku. Jadi mukjizat itu walaupun dia bukan ucapan, dia bukan pembicaraan, tapi dia sama posisinya dengan ucapannya Allah. Ya. Sama dengan posisinya ucapannya Allah yang mengatakan bahwa hambaku ini benar dalam pengakuannya. Saya ini adalah utusan Allah. Ya. Jadi nazilatun manzilata qaulihi ta'ala, ya, shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benar hambaku pada setiap apa yang dia sampaikan dari saya. Wa tawdihuhu anna rasula idza ata qaumah. Jadi keterangannya bahwa sesungguhnya Rasul idza ata qaumahu, apabila dia Rasul itu mendatangi kaumnya, datang kepada kaumnya, wa qala, dan dia mengatakan, ana rasulun ilaikum minallah, saya ini adalah utusan kepada kalian, utusan dari Allah. Jadi ketika Rasul itu mendatangi kaumnya, lalu dia mengatakan bahwa saya ini adalah utusan dari Allah kepada kalian. Wa qalu lahu, lalu kaumnya itu mengatakan kepada dia, kepada Rasul tersebut, mad dalilu ala risalatika, apa tanda buktinya, apa dalilnya atas kerasulanmu? Kalau kamu mengaku sebagai Rasul, coba tunjukkan ya, tanda bukti bahwa kamu itu adalah utusannya Allah. Apa tanda buktinya? Ya. Wa qala lahum insyiqaqu hadzal jabali masalan. Lalu Rasul itu berkata kepada mereka, kaumnya, tanda bukti bahwa saya ini adalah utusannya Allah adalah terbelahnya gunung ini misalnya. Dimintakan, kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini utusan Allah, buktinya bahwa saya utusan Allah, ini kalau saya katakan bahwa saya minta kepada Allah untuk dibelah ini gunung, maka terbelah ini gunung. Fa idza qalu lahu,
i'ti bima qulta. Jadi kalau kaumnya mengatakan kepadanya bahwa datangkan apa yang kamu katakan, buktikanlah. Kalau kamu betul rasul, buktikan. Coba. Ya. Buatlah gunung itu terbelah. Ya syukullahul jabala inda qaulihim al-mazkurah. Maka pada saat itu pula Allah membelah gunung tersebut. Inda qaulihim, pada saat mereka mengatakan apa? Ucapannya tadi itu mengatakan bahwa i'ti. Ya. Datangkan, buktikan. Jangan cuma ngomong, tapi buktikan. Pada saat itu pula Allah membelah gunung. Itulah tanda, itulah kemukjizatannya. Itu menjadi tanda bukti bahwa dia adalah utusan. Tasdiqan li da'war rasuli ar-risalatah. Sebagai pembenaran bagi pengakuannya seorang rasul bahwa dia adalah utusan, dia adalah rasul. Fasyaqqullahil jabala nazilun manzilata qaulihi ta'ala sadaqa abdi. Maka membelanya Allah gunung tersebut itu nazilun, bertempat pada tempat ucapannya Allah Ta'ala sadaqa abdi. Jadi ketika Allah membelah gunung itu, maka itu sama saja ketika Allah mengatakan ini hamba saya benar, bukan dikarang-karang ini. Dia betul adalah utusan saya. Jadi nazilun manzilata qaulihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hambaku pada setiap apa yang dia telah sampaikan, apa yang dia sampaikan dari saya. Nah, maka ini tadi menandakan bahwa rasul itu wajib memiliki sifat benar. Jadi rasul itu selamanya benar. Walaupun dia bercanda, ya, walaupun dia bercanda, tapi candaannya pun itu benar. Bukan yang sia-sia, tapi itu sesuatu yang benar. Rasulullah pun kadang-kadang bercanda. Ketika orang tua kumpul, ya banyak orang tua hadir. Apa kata Rasulullah? Tidak ada orang tua masuk surga. Itu bercanda, tapi benar. Tidak ada orang tua masuk surga. Jadi hampir putus asa orang tua. Jadi bagaimana kita ini? Kita juga mau masuk surga. Lalu dijelaskan Rasulullah betul bahwa tidak ada orang tua masuk surga. Karena orang yang tua di dunia nanti di akhirat kembali mudah. Kalau mau masuk surga mudah kembali. Ya akan mudah. Jadi tidak ada orang tua masuk
surga. Ya. Jadi ya. Ya. Falau kana ar-rasulu kadziban lakana hadzal khabru kadziban. Maka seandainya adanya seorang rasul itu dusta, berbohong, maka adalah pemberitahuan Allah ini juga bohong. Padahal Allah yang langsung memberitahukan bahwa hambaku ini benar. Bagaimana cara Allah memberitahukan? Lewat mukjizatnya tadi. Jadi wal kidbu alaihi ta'ala muhalun. Sedangkan dusta, berbohong atas Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang mustahil. Muhalun. Jadi mustahil. Wa idzan taba anhumul kidbu sabata lahumus sidqu. Maka apabila telah tiada dari mereka para rasul itu sifat kizib, sifat bohong, dusta, maka menetaplah buat mereka sifat sidq, sifat benar. Itu. Terus wa amma dalilul amanati ay ismatihim zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin annahum law khanu biirtiqabi muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimisli ma yaf'alunahu. Adapun dalil, tanda bukti, ya, sifat amanah itu ya wajib atas Rasul. Apa itu amanah? Ya, ai ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin. Artinya terpeliharanya mereka para Rasul itu pada zahir dan batinnya terpelihara dari hal-hal yang diharamkan. Au makruhin, atau dari hal-hal yang dimakruhkan. Ya. Jadi makna amanah di sini adalah Rasul itu terpelihara dari hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Maka tanda bukti bahwa Rasul itu adalah amanah, annahum law khanu biirtikabi muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimisli ma yaf'alunahu. Bahwa sesungguhnya mereka Rasul itu law khanu, seandainya mereka khianat, ya, tidak amanah. Mana yang dikatakan khianat? Tidak amanah. Biirtikabi muharramin. Jadi khianat itu ketika melakukan hal-hal yang diharamkan. Atau melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Itulah khianat. Lawan daripada amanah. Jadi Rasul itu mempunyai sifat amanah. Maka seyogyanya sebagai umatnya Rasulullah harus
mengikuti Rasulullah. Harus mengikuti Rasul, yaitu memiliki sifat amanah. Yaitu amanah artinya meninggalkan hal yang diharamkan. Nah, kira-kira untuk meninggalkan hal yang diharamkan mungkin tidak orang itu meninggalkan hal yang diharamkan kalau orang tersebut tidak tahu mana yang diharamkan. Mungkin tidak. Tidak mungkin. Maka itu pentingnya tahu. Karena barulah orang bisa meninggalkan hal yang diharamkan kalau tahu mana yang diharamkan. Atau yang makruh. Makanya harus tahu mana yang diharamkan, yang mana yang dimakruhkan. Terus tahu. Maka perlu banyak belajar, banyak tahu. Jangan hanya satu saja. Karena kalau cuma satu sumber yang dijadikan dasar, maka itu bisa menganggap yang lain itu semua salah. Padahal belum tentu salah. Karena ada dasarnya mereka. Ada dasarnya. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan orang tanpa lengkap alat kita untuk bisa menyalahkan. Tanpa lengkap alasan kita. Ya. Coba saja lihat di antara mazhab ini kadang-kadang jauh bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Tapi apakah kita punya hak untuk menilai mereka? Itu tidak ada hak kita menilai karena kita tidak punya dasar. Tidak punya dasar. Kadang-kadang yang satunya mengatakan ini haram, yang satunya mengatakan ini haram. Ya, kan itu bertolak belakang. Tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa ini si A salah, ini si B yang benar? Tidak bisa, karena kita tidak punya dasar. Maka intinya perlu kita. Jadi intinya tadi itu bahwa amanah itu ketika meninggalkan sesuatu yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Ya.
Jadi seandainya mereka Rasul itu khianat dengan melaksanakan sesuatu yang diharamkan atau yang dimakruh, lakunna ma'murina bimisli ma yaf'alunahu, maka adalah kita ini diperintahkan mengerjakan semacam apa yang mereka kerjakan. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin, dan tidak sah kita itu diperintahkan melakukan hal-hal yang diharamkan, atau makruhin, atau hal-hal yang dimakruhkan. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya'i, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menyuruh sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Wa ta'ayyana annahum lam yaf'alu illa ta'ata, maka jelaslah bahwa sesungguhnya mereka para rasul itu tidak pernah melakukan kecuali ketaatan. Ya, yang dilakukan mereka itu hanya semata-mata ketaatan. Imma wajibatun, imma wajibatan atau mandubatan. Apakah ketaatan itu wajib atau sunnah? Jadi tidak pernah Rasul melakukan sesuatu yang makruh. Semua perbuatannya bernilai sunnah. Ya, walaupun kadang-kadang Rasul itu ketika melaksanakan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat baru salam. Kadang-kadang juga Rasul salat itu salat yang 4 rakaat, 3 rakaat lalu salam. Tapi setelah itu kembali ditambah. Yang tadi 2 rakaat kembali ditambah 2 rakaat lagi. Yang tadi 3 rakaat dilaksanakan lalu salam, kembali berdiri ditambah 1 rakaat. Kadang-kadang Rasul lebih rakaat salatnya. Apakah itu dihukumi makruh? Tidak. Itu tetap hukumnya Kenapa? Karena itu sebagai pembelajaran kepada umatnya, bahwa ketika dalam pelaksanaan salatnya terjadi yang namanya lupa, maka caranya begini caranya. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Nah, kalau tidak tahu, maka kalang kabut, palingan ribut. Aduh, kenapa tadi imam ini cuman 2 rakaat salatnya? Salah ini imam ini. Ganti imamnya. Kenapa begitu? Nah, kalau tidak tahu begitu. Nah, tapi kalau tahu, ya sudah, langsung berdiri. Nah, setelah sadar, iya baru 2 rakaat, saya kira sudah berdiri. Nah, langsung berdiri. Bukan memulai, tapi dilanjutkan. Jadi ngambil tinggal 2 rakaat. Jadi makmum berhak untuk mengingatkan. Tapi mengingatkan dengan cara apa? Tetap mengingatkan, tapi niatnya bahwa saya ini semata-mata dzikir kepada Allah. Kapan mengingatkan dengan
niat bahwa kamu itu salah imam. Nah, berarti yang salah siapa? Makmumnya yang batal. Imamnya tadi keliru, bisa menjadi baik, tapi makmum yang caranya menegur tidak benar, maka bisa batal. Batal. Jadi di dalam menegur imam ada adab. Ada tata caranya. Tetap kita dianjurkan untuk mengingatkan. Siapapun juga harus diingatkan kalau salah. Tapi masing-masing ada caranya. Ada caranya. Kalau salah caranya, bisa kita yang rusak, mereka yang baik. Karena dia sadari kesalahannya sehingga diperbaiki. Tapi kita karena cara kita salah, maka kita salah. Menjadi salah. Maksudnya tadi menegur, tapi karena caranya menegur salah, menjadi salah. Ya. Jadi makanya harus tahu. Sekali kembali lagi bahwa itu bisa terlaksana kalau tahu. Karena kalau tidak tahu, maka si maunya. Ya cuman yang ditahu bahwa kita harus menegur kalau ada yang salah, maka ditegurlah sesuai dengan kemauannya, bukan lagi peraturan. Gitu. Ya. Wala tadkhulu af'aluhum mubahat di annahum idza fa'alu mubaha yakunu li bayanil jawazi. Dan tidak masuk. Ya kan? Tadi perbuatan Rasul itu hanya dua, bernilai dua, yaitu wajib dan sunnah. Jadi tidak ada yang dikatakan mubah. Walaupun mereka melaksanakan hal-hal yang mubah, tapi itu bernilai ibadah, bernilai ketaatan. Karena memberitahukan bahwa itu boleh dilakukan. Maka itu adalah nilainya menjadi sunnah, mandub. Itu. Wa amma dalilut tabalighi fa li'annahum law katamu lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Adapun dalil bahwa Rasul itu memiliki sifat tabligh, ya, maka sesungguhnya mereka para Rasul itu seandainya mereka menyembunyikan ilmu, lakunna ma'murina bikitabil ilmi, maka adalah kita juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Padahal kita itu dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Kalau ada yang minta harus diberikan. Maka irsyadul ibad. Kalau ada orang musyrik, ada orang kafir minta untuk diajari ilmu agama, maka tidak boleh ditunda. Walaupun satu saat. Ada orang kafir, ada orang musyrik, ajari saya. Ya, bagaimana agama Islam itu? Nanti dulu ada pekerjaan saya. Saya pakai bekerja. Itu tidak boleh. Tidak boleh ditunda-tunda. Walau saatan. Kalau sengaja menunda, berarti itu termasuk arid. Kalau menurut dalam irsyadul ibad. Wala yasihhu an naktumal ilma lianna kitmanahu, lianna katimahu ma'lunun. Dan tidak sah
kita ini menyembunyikan ilmu. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat. Fata'ayyana annahum lam yaktumu. Maka jelaslah bahwa sesungguhnya mereka para rasul itu tidak menyembunyikan ilmu. Jadi ketika ada orang meyakini, wah itu Al-Quran itu 40 juz. Ada 10 juz disembunyikan. Cuman 30 juz yang dinampakkan. Nah, inilah yang 10 juz yang harus dicari. Nah, itu orang tidak berpikir itu. Ya. Orang tidak sehat itu begitu. Ya. Kenapa? Ya. Yang dinampakkan saja belum didapat semua. Belum ditahu semua. Mau lagi cari yang disembunyikan. Bagaimana caranya? Orang yang menyembunyikan saja sudah tidak ada. Mau mencari sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini kan orang aneh. Orang aneh. Orang tidak sehat. Jadi pasabat lahum at-tablighu, maka menetaplah buat mereka para rasul itu sifat tabligh, menyampaikan. Wa ma dalilul fatanati ay al-halqi lahum alaihimus salatu wassalam. Adapun dalil atau tanda bukti bahwa rasul itu memiliki sifat fatana, sifat kecerdasan. Jadi al-fatanatu lahum, kecerdasan buat mereka alaihimus salatu wassalam, fali'annahum. Jadi itu dalilnya karena sesungguhnya mereka lawin tapat anhumul fatanatu, seandainya tiada dari mereka sifat fatana, lama qadaru ayyukimu hujjatan, maka otomatis mereka tidak mampu mendirikan hujjah. Jadi ketika berdebat, berdebat, berdiskusi dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, mereka para rasul itu mungkin tidak bisa mendatangkan hujjah kalau memangnya mereka tidak cerdas. Ya. Lama qadaru ayyukimu hujjatan alal khasami. Lakin ikamatul hujjaji, akan tetapi mendirikannya dalil, ya, dari mereka, minhum, dari mereka, alal khasami, atas orang yang dilawan berdebat, dalla alaihal Qur'an, itu menunjukkan atasnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an lah yang menunjukkannya. Fi ghairi mawdi'in, pada bukan satu tempat. Wa ikamatul hujaji la takunu illa minal fitanin. Sedangkan mendirikan hujjah itu tiada atau tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang cerdas. Orang bisa mendatangkan hujjah, dalil-dalil, keterangan kalau orang itu cerdas. Maka berarti rasul itu cerdas, memiliki sifat cerdas. Wa amma dalilu jawazi wuqu'il a'radil basyariyati bihim fali'annahum la yazaluna yataraqqawna fil maratibil aliyati. Adapun dalil bolehnya terdapat a'radul basyariyah, sifat-sifat manusia pada mereka, fali'annahum, karena sesungguhnya mereka itu la yazaluna yataraqqawna fil maratibil aliyati. Mereka tidak senantiasa naik pada tingkatan-tingkatan derajat yang paling tinggi.
Wa wuqu'ul amradi bihim masalan, ya, adapun terdapatnya penyakit atau sakit pada mereka, misalnya ziyadatun fi maratibihimul aliyati, itu tambahan pada mereka pada derajatnya mereka yang tinggi. Wali ajali ayyatasalla bihim gairuhum, dan juga ya, hikmahnya sehingga para rasul itu ditimpa sakit, ya, karena tujuannya agar supaya yang lain, ya, umatnya itu menjadi sabar, bisa bersabar, karena melihat bahwa sedangkan rasul saja jelas-jelas dia adalah kekasih Allah, dia lebih dekat kepada Allah, masih diberikan cobaan berupa sakit. Nah, ini jelas-jelas dia adalah kekasih Allah. Dia orang yang paling dekat kepada Allah. Apalagi saya ini. Ya. Saya ini, ya, apa dibanding beliau? Maka pantaslah saya kalau Allah memberikan penyakit. Mudah-mudahan penyakit ini menjadi penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Karena bagi orang mukmin itu sakit itu ada dua macam. Apakah sebagai penghapus dosa atau dia adalah menaikkan pangkat. Jadi itu. Yang jelas orang ketika sakit itu berarti masih disayang oleh Allah. Padahal orang mukmin sakit berarti itu bentuk sayangnya Allah. Jadi dua kemungkinan, apakah ada dosa yang mau dihilangkan, mau dibersihkan, atau kalau tidak ada dosanya mau dibersihkan berarti itu adalah untuk menaikkan derajat. Jadi wa ya'riful aqilu anna dunya laysat daral jazain. Dan dari situ juga orang berakal bisa berpikir, bisa tahu bahwa ternyata dunia itu bukan negeri balasan, bukan tempat dibalasnya amal kebaikan. Ya, li ahbabihi, ya, bukan darah jazain, negeri balasan bagi kekasihnya Allah. Laukanat darah jazain, ya, karena seandainya dunia itu adalah negeri balasan li ahbabihi bagi kekasihnya Allah, lama asabahum syai'un min takadduratiha, maka otomatis para rasul itu tidak akan dikenakan sesuatu daripada kesusahan dunia. Takadduratiha. Sallallahu alaihi wasallam wa ala raisimul adam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti ajma'in. Ya, wa qad tammatil khamsuna aqidatan bi adillatiha. Sungguh sempurnalah 50 akidah, ya, dengan dalil-dalilnya. Apa itu? Biadillatiha. Apa itu? Asy-syarifat, ya. Dalil-dalilnya yang mulia. Walinazkur laka syai'an mimma yajibu i'tiqadu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.